What's up JCN Youth? Welcome back to the online service. So excited to see you guys again. Gue senang banget bisa ketemu kalian lagi teman-teman di online service JCN Youth ini. Aku harap kalian juga dapat berkat setiap kali kalian ibadah di online platform ini. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan keluarga juga dalam kondisi yang sehat. Pertama-tama aku mau congratulate buat teman-teman yang udah selesai dan naik jenjang dari SMP ke SMA dan juga SMA naik ke kuliah. Aku harap kalian dapat nilai yang terbaik dan juga kalian masuk ke sekolah-sekolah yang terbaik dan sesuai jurusan kalian. Hari ini kita akan kembali siapkan hati kita dan siapkan diri kita untuk kita kembali ke ibadah bersama-sama di online platform ini. Buat kalian yang masih ada di ranjang, hey, saatnya keluar dari ranjang kalian, siapkan diri kalian, ambil posisi yang terbaik untuk kita sama-sama beribadah. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, atas setiap perlindungan-Mu. Kalau kami boleh kembali di online platform ini bersama-sama untuk kami boleh beribadah secara kolektif ya Bapak. Tuhan, terima kasih atas setiap perlindungan-Mu Tuhan yang sempurna bagi kami dan juga keluarga kami sepanjang minggu ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang menutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau juga yang berbicara bagi setiap kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. God bless you. See you. Shalom anak-anak muda. Kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Amin. Kita percaya kalau Tuhan adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Amin. Mari yang percaya suarakan haleluya. Sama-sama katakan.
setia dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari anak-anak bersorakan haleluya. Haleluya. Teman-teman semua, keadaan kita mau bagaimanapun, Tuhan kita tetap perkasa. Ada amin? Amin. Tuhan kita tetap perkasa, amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tanganmu teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang perkasa. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, Tuhan yang berkuasa,
Engkau adalah Allah yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Yes Jesus, Jesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau adalah Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Yes Jesus. Bapa, Kau setia. Yes Lord. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyediakan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus, Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau di setiap kami Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Engkau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau percaya kepadamu Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur kepadamu. Yes Lord, Engkau baik bagi kami Tuhan, teramat baik Tuhan. Jesus. Kini aku percaya tiada yang
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, yes Jesus, kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kami ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Biar segala kemuliaan Tuhan, Engkau yang layak terima segala kemuliaan dari setiap kami Tuhan Yesus.
Tuhan, kami nyatakan bahwa kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Hari demi hari Tuhan telah kami lewati Tuhan. Itu semua hanya karena perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang setiap kami sudah terima ya Bapa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Biar Engkau siapkan kami Tuhan, Engkau pimpin hidup setiap kami Tuhan. Supaya Tuhan, kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap lebih lagi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, terima dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, amin. Nah, Shalom JC dan Youth. Apa kabar ya teman-teman semua? Gak pernah nyangka ya kita di tahun 2020 ini kita harus ibadah online seperti ini. Dan gak kerasa juga udah 3 bulan kita melakukan hal ini. Gimana rasanya? Pasti udah pada kangen ya sama ibadah di gereja ya. Aku juga kok, tapi sabar ya. Sebentar lagi, ayo bertahan dengan ibadah ini. Jangan jadi lesu, jangan jadi skip ibadah, tapi tetap paksakan dirimu untuk tetap ibadah walaupun online. Karena aku percaya jika kita ibadah dengan sungguh-sungguh, baik offline maupun online, Tuhan tetap akan melawatmu dimanapun kau berada. Amin teman-teman semua. Oke. Nah, hari-hari ini aku banyak banget mendengar dan melihat artikel-artikel tuh tentang insecure, mental health, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan gitu, semua hal yang bikin stres. Sedangkan kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngelampiasin itu. Biasanya kalau kita stres kita kemana sih? Nongkrong di kafe, bener nggak sih? Kita keluar ketemu temen, nonton bioskop lah, apa segala macem. Tapi sekarang nggak bisa, kita harus stay di rumah dan yang ada makin stres, bener gak sih? Terus akhirnya kita melampiaskan semua tekanan itu kemana? Ke sosial media. Mungkin jadi main game terus. Karena banyak pikiran jadi gak bisa tidur, bener gak sih? Terus akhirnya kita ngapain? Nonton drama yang paling bener, ya kan? Mulai dari drama Korea, lagi ngetren banget nih drama Korea, terus Thailand, Cina, mungkin ada drama Bangladesh juga kalian tonton, kalian ngerti gitu bahasanya, wow, keren banget. Terus chattingan, video callan, sama pujaan hati yang gak punya mungkin sama kucing tetangga. Oke, baik, gak lucu. Aku tahu. Yang paling kita sukai yaitu makan, bener gak sih? Makannya mending malam gitu ya, makannya subuh gitu, subuh enak nih ya, ngerebus sesuatu, ya kan? Habis makan timbangan naik, tambah insecure ya gak sih, tambah stres gitu aja terus ya kan sih. Nah, aku jadi berpikir mungkin kita butuh sekitar 10 lebih video untuk ngebahas hal-hal seperti insecure, untuk kasih tahu gitu yang bener tuh gimana gitu kan, yang gimana caranya untuk lepas segala macam. Dan akan makan banyak waktu gak sih? Dan pastinya kalian akan lebih milih untuk nonton drama Korea terbaru yang ada Kim Soo Hyun itu loh, bener gak? Akhirnya setelah melakukan research, enggak sih, gue enggak lah, bukan research, tapi kayak ya merenung, bergumul, berdoa tentang hal ini gitu ya. Berarti aku nemuin akar permasalahannya. Akar permasalahan cuma satu sebenarnya teman-teman, yaitu kerohanianmu. Nah, kita semua pasti sering banget mendengar dan hafal banget dengan nubuatan tentang bangkitnya generasi Yeremia. Wow, pasti kalian hafal, generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang gak kompromi sama dosa dan melayani bangsa ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi faktanya akhir-akhir ini, hari-hari ini, semangat anak-anak muda malah makin menurun, khususnya dalam kerohaniannya. Malah makin malas baca Alkitabnya. Ada juga yang udah gak ibadah lagi. Nah, kenapa aku bisa bilang hal ini? Karena aku juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Waktu awal-awal karantina, berarti itu bulan apa ya? Bulan Maret berarti ya. Bulan Maret, awal-awal tuh kita harus menyesuaikan diri kan dengan kondisi yang baru ini kan. Nah, itu juga kan aku jadi punya banyak waktu luang kan. Tapi bukannya semakin banyak baca Alkitabnya, pasalnya dibanyakin, tapi malah semakin males.
malah akhirnya nggak baca Alkitab, malah akhirnya nggak ada lagi waktu pribadi sama Tuhan. Dan awal-awal online service juga ngerasa aneh nggak sih, nonton TV gitu kita ibadahnya, akhirnya ibadahnya nggak serius, sambil main handphone lah, sambil duduknya selonjoran, bahkan sambil ngemil gitu ya. Yang lucunya aku tahu ya lagunya itu, sebenarnya aku tahu liriknya kan ya, pas di lagu ibadah dikasih teksnya juga, dan tetap gue baca gitu. Ini aneh banget, sebenarnya aneh banget. Terus jadi akhirnya ya mulai kendor tuh kerohanian aku, hubungan aku dengan Tuhan mulai renggang, dan akhirnya aku sadar, wah ini nggak bener, ini salah gitu. Akhirnya aku memacu diriku untuk balik ke rutinitas aku semula sebelum karantina ini. Mulai lagi baca Alkitabnya, mulai lagi punya waktu pribadi sama Tuhan. Sebenarnya alasannya simpel kenapa bisa nggak semangat lagi gitu ya. Karena kegiatan gereja udah nggak ada. Kita terbiasa dengan hari Minggu kita datang ke gereja, jadi biasanya ada yang micu untuk tetap hidup sungguh-sungguh, untuk tetap baca Alkitab gitu kan. Ada kakak-kakak yang jagain, yang selalu tanyain, udah baca belum. Tapi karena karantina ini jadi nggak ada yang micu lagi gitu. Nah ini yang salah teman-teman. Jangan kira dengan karantina ini Tuhan berhenti bekerja, penuaian terhenti, dan ini adalah waktu untuk istirahat. Oh bukan, salah banget. Justru Tuhan tetap bekerja di saat-saat seperti ini. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus tetap melakukan tugas yang Tuhan kasih. Nah sekarang masalahnya apa tugas yang Tuhan kasih buat kita semua? Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gak peduli berapa umurmu teman-teman, kamu pasti Tuhan pakai untuk menyelesaikan rencananya. Berbicara soal amanat agung itu terdapat di kitab Matius 28 ayat 19-20. Oke, aku kasih waktu untuk kalian buka Alkitabmu secara cepat gitu ya. Lalu kita akan baca ini sama-sama dengan suara yang keras ya teman-teman ya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Nah ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalian harus ingat, saat kita menerima keselamatan itu dari Tuhan, kita juga menerima tugas ini. Jadi satu paket, jangan dipisah. Aku cuma mau terima keselamatannya aja, tapi aku gak mau ngelakuin tugasnya. Gak bisa. Saat kita menerima keselamatan, kita juga harus menerima tugas ini. Yang harus kita lakukan, yang harus kita jalanin di kehidupan kita di bumi ini. Jadi gak bisa tuh teman-teman kita bilang gitu ya, udahlah kakak-kakak GC aja lah, kakak-kakak youth aja lah yang ngelakuin amanat agung Tuhan Yesus. Kita mah udah, yang penting kita ke gereja, kita ibadah, udah sibuk nih kita dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan apalagi tugas-tugas kampus atau tugas-tugas sekolah gitu ya. Sama orang tua aja udah pusing gitu mikirin, udahlah yang penting aku hidup bener, gak buat dosa, terus masuk surga. Wah gak bisa teman-teman, itu salah banget. Sebab di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saat kalian mau menerima keselamatan itu bukan hanya saat kalian mengaku dengan mulut kalian. Itu baru langkah awal doang teman-teman. Mengaku dengan mulut kita artinya kita percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya karyanya dia 2000 tahun yang lalu. Langkah berikutnya adalah percaya dalam hatimu. Artinya buktikan dengan perbuatanmu. Nah, kata percaya dan iman itu memiliki akar kata yang sama di bahasa Ibrani, yaitu aman. Nah, kalian tahu semua, tanpa perbuatan iman hakikatnya mati. Jadi kepercayaan kalian harus dibuktikan dengan perbuatanmu. Perbuatan seperti apa? Kita percaya, kita pasti mulai berusaha untuk mengenal pribadi Allah. Kita mulai baca Alkitab, kita mulai kenal Allah lebih lagi melalui peristiwa-peristiwa yang ada di firman Tuhan. Kita mulai mau mengenal kehendaknya Tuhan, kehendak Allah. Allah tuh maunya apa sih? Apa sih rencana Allah?
dan kita mulai melakukannya, melakukan kehendak Allah. Nah, itu bukti dari kepercayaan kita. Jadi pastikan teman-teman semua mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Kehendak Allah apa? Itu tugas utama kita, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian udah ngerti hal ini, pasti kalian gak akan malas-malasan lagi di rumah. Pasti kalian akan semangat lagi. Oh iya, aku ada tugas, aku harus melakukan tugas ini. Aku harus kenal Tuhan lebih lagi. Aku harus kenal pribadinya. Makanya aku harus baca Alkitab. Kalau nggak, gimana caranya aku kenal Tuhan? Bener nggak? Terus kalau kalian bilang, aku nggak buat dosa kok, hidup aku fine-fine aja, tapi kalian nggak baca Alkitab, itu nggak mungkin teman-teman. Karena di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita aja nggak tahu apa firman Tuhan itu, gimana caranya kita mau menjaga kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Dan gimana cara kita mau masuk surga, kita mau diselamatkan? Makanya hari-hari ini ayo bangkit lagi. Jangan turunkan semangatmu, jangan kurangi kerohanianmu, tapi ayo tingkatkan itu. Kamu harus paksa dirimu untuk apa? Untuk mulai lagi baca Alkitabmu, untuk mulai lagi punya waktu pribadi sama Tuhan, kalian nyanyi, nyembah Tuhan, lalu mulai kenal Tuhan seperti apa dan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalian siap atau tidak, rencana Tuhan pasti akan tetap terjadi. Penuaian pun juga pasti akan tetap terjadi. Bahkan, kedatangan Tuhan yang kedua kali yang saat kita nanti-nantikan juga pasti akan terjadi. Kalau begitu, apa dong yang harus kita lakuin? Apa yang bisa kita lakuin hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Kalau kita lihat tentang amanat agung gitu ya teman-teman, itu berbicara soal pemuritan, menjadi murid. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sebelum kita bisa menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus, tentu yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita dulu yang jadi murid. Benar gak? Nah, di Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dan kita nggak bisa melebihi guru kita, tapi kita bisa sama seperti guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Garis bawahi kata wajib teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi untuk berkata tidak. Apalagi pakai alasan karantina. Oh, karena karantina aku jadi nggak bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Wah, nggak bisa. Karena itu kewajiban kita teman-teman. Nah, jadi berat banget dong ya hidup seperti Kristus telah hidup. Tapi jangan takut dulu, jangan khawatir dulu gitu ya, jangan nyerah dulu. Kita pasti bisa. Caranya gimana? Nyicil lah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita berusaha untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Semua butuh proses dan gak ada yang instan teman-teman. Jadi sabar dan tetap tekun buat menjalaninya. Nah, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kuncinya di pembaharuan. Di Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita mau berubah, kita mau hidup kita sama seperti Tuhan Yesus setelah hidup. Kita perlu pembaharuan, dan pembaharuan itu bisa terjadi karena Roh Kudus. Jadi artinya kita perlu Roh Kudus teman-teman. Ayo ulangin kata-kata aku, katakan saya perlu Roh Kudus. Sekali lagi katakan saya perlu Roh Kudus. Yes, ini justru yang penting, yang selama ini tidak dihiraukan sama sebagian orang. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Ayo yang belum dapat teman-teman, anak-anak muda yang belum dapat bahasa roh, minta hari-hari ini. Percayalah Tuhan pasti akan berikan. Doa aja minta Tuhan, aku mau dibaptis Roh Kudus dong setiap hari. Nah, yang sudah dibaptis Roh Kudus gimana? Tetap latih bahasa rohmu.
latih itu di setiap doamu, atau mungkin sambil belajar, sambil ngerjain pekerjaan, sambil ngerjain tugas, kalian bisa bahasa roh di dalam hatimu. Nah yang ketiga, mulai bergerak. Bergeraknya gimana? Mulai doakan temanmu yang sakit, keluargamu yang sakit. Mulai doakan temanmu yang mungkin dalam tekanan, yang sedang depresi, sedang putus asa, dan bahkan yang belum bertobat. Ayo berdoa. Itu yang bisa kalian lakukan saat-saat ini. Minta kesembuhan, minta mujizat daripada Tuhan. Minta kelepasan atas mereka. Yang masih jatuh dalam dosa terus, kalian minta kelepasan supaya mereka bisa lepas dari dosa. Kalian berdoa. Berdoa juga bagi Indonesia. Keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan jangan takut gimana kalau misalkan gak terjadi apa-apa. Itu biasanya anak-anak muda suka takutin kan ya. Takut gagal. Gimana kalau gak sembuh? Gimana kalau gak bebas? Gimana kalau gak terjadi mujizat? Wah, itu yang paling kita takutin. Tapi kalian harus tahu, tugas kita itu hanya berdoa. Itu tugas kita. Dan sisanya biarkan Tuhan yang ambil alih. Bagian Tuhan untuk memberikan mujizat, bagian Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Sebab firman Tuhan berkata di Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percayakah kalian akan hal ini? Kalau kalian percaya, harusnya kalian lakukan hal-hal ini hari-hari ini. Banyak orang butuh doamu, teman-teman. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Mulai muridkan orang lain. Mulai memuridkan. Melalui apa? Melalui cool. Ayo bergabung dalam cool, bergabung dalam komunitas. Kalian harus bergabung. Supaya apa? Supaya kita bisa saling memuridkan satu sama lain. Kita bisa saling menjaga. Kalian gak harus jadi gembala cool untuk bisa memuridkan orang lain. Kalian bisa memuridkan teman-temanmu jika kalian melakukan hal-hal tadi yang udah aku sebutkan. Sekarang cepat kontak ketua GC-mu, ketua youth-mu, dan mulailah bergabung dalam cool. Mari kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita udah mengerti kehendak Tuhan. Kita udah tahu apa yang harus kita lakuin. Nah, sekarang saatnya kita melepaskan dan meninggalkan semua hal yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini nggak mudah, teman-teman. Ini nggak mudah. Benar, ini nggak mudah. Tetapi kamu bisa jika kamu mau untuk berusaha. Nah, kalau hobimu membuatmu nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, tinggalkan itu. Kalau pergaulanmu membuatmu nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, please tinggalkan itu. Kalau handphonemu or gadgetmu itu yang membuatmu nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, cepat tinggalkan itu, teman-teman. Dan kalau memang sampai saat ini dosamu yang membuatmu nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, mari cepat tinggalkan itu. Mari cepat minta kelepasan sama Tuhan. Mari bertobat. Minta ampun sama Tuhan hari-hari ini. Dan mulailah hidup sungguh-sungguh. Mulai lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Whatever it takes, I will finish God's greatest commission. Whatever it takes. Mari pejamkan matamu semua yuk. Dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus, untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan ada tugas yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, inilah bukan waktu buat kami untuk bersantai ya Tuhan, tapi ada tanggung jawab yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan rencana-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Dan setelah itu Engkau akan datang untuk kedua kalinya ya Tuhan, menjemput kami ya Tuhan di awan-awan permai ya Tuhan. Tuhan, kami sangat merindukan hal itu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang telah Kau berikan pada kami semua anak-anak muda ya Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan. Tuhan, bangkitkan setiap roh-roh yang mulai gak semangat lagi ya Tuhan dalam Tuhan. Tuhan, mulai bangkitkan setiap
anak-anak muda yang mulai lesu ya Tuhan, yang mulai jauh sama Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka saat ini dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, jamah setiap hati ya Tuhan. Tuhan, bangkitkan kembali ya Tuhan roh yang menyala-nyala dalam Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan, yang belum mendapat baptisan Roh Kudus ya Tuhan, hari ini Tuhan, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berikan bahasa-bahasa yang baru itu ya Tuhan, bahasa yang daripada Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan, kami ingin melihat Tuhan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir itu terjadi Tuhan di depan mata kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, segera ya Tuhan, Tuhan segera ya Tuhan, kami rindu akan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami janji kami akan jaga hidup kami ya Tuhan. Kami akan berusaha ya Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh, untuk hidup semakin hari semakin sama seperti Engkau telah hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua, atas setiap berkat-berkat-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami masih bisa ibadah hari ini, kami masih bisa mendengar firman-Mu hari ini, dan kami masih bisa berubah ya Tuhan setelah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pimpinan-Mu. Tuhan, kami sayang banget sama Tuhan Yesus, kami cinta banget sama Tuhan. Tuhan, jangan pernah tinggalin kami ya Bapa. Tuhan, jangan pernah tinggalin kami. Terus pegang tangan kami nggak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami nggak bisa Tuhan jaga hidup kami sendiri dengan kekuatan kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Jagai terus ya Tuhan, jagai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Tuhan, jagai setiap anak-anak-Mu yang perempuan dan laki-laki ya Tuhan. Jagai hidup mereka ya Tuhan. Biarkanlah hidup mereka berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat nanti Engkau datang kedua kali Tuhan, kami bisa tersenyum menyambut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami janji Tuhan, kami akan sama-sama ya Tuhan. Kami akan sama-sama bergerak Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Ayo katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Nah, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Stay safe. Tetap jaga kesehatan. Tetap ikuti aturan pemerintah. Dan jangan lupa gabung ke Cool ya teman-teman ya. See you.